Ya, kembali lagi di Ruang Publik KBR bersama saya Deborah Tanya. Dan acara pagi ini dipersembahkan oleh Rutgers Indonesia, Power to Youth, Right Here, Right Now Too, dan juga Generation Gender. Dengan tema pagi hari ini kekerasan dalam berpacaran, atau anak-anak zaman sekarang taunya kekerasan dalam pacaran, KDP. Kami mengingatkan juga untuk Anda pendengar yang bisa menyimak kami di 100 radio jaringan KBR yang tersebar di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua, dan untuk Anda yang berada di kota Jakarta dapat mendengarkan kami di 104,2 MS 3 FM atau live streaming via website kbr.id dan YouTube Berita KBR. Nah, masih bersama dua narasumber kita, ada Mbak Syasha Trisha dari Lembaga Bantuan Hukum LBH Apik Jakarta dan juga Mbak Ajeng Astini dari Yayasan Sekretariat Masyarakat Anak atau SEMAK. Kita tadi sebelum jeda ada pertanyaan ke Mbak Syasha ya, tentang pacaran yang sehat untuk mental nih. Dikit-dikit kan anak-anak sekarang ngomonginnya mental health gitu ya Mbak Syasha. Bisa dibagikan nih ke kita semua tentang konsep pacaran yang sehat untuk tubuh dan jiwa gitu. Oke. Silakan Mbak Syasha. Ya, kalau pacaran yang sehat, mungkin tadi sebenarnya aku udah singgung sedikit ya beberapa indikasinya pacaran yang sehat. Salah satunya adalah komunikasi yang lancar, komunikasi yang terbuka dan tidak menimbulkan ketakutan, terus ruang yang aman untuk kedua belah pihak mengekspresikan diri, untuk kedua belah pihak itu berbicara dan untuk berpendapat kayak gitu ya. Karena kan ada ya dalam hubungan pacaran tuh kayak nge-ekspresiin diri aja tuh dilarang gitu sama pasangannya, kayak aku mau pakai baju uh, kemeja ini misalkan gitu, tapi kan menurut pasangannya itu terlalu terbuka misalkan, jadi nggak boleh gitu, jadi dia tuh kayak nggak bisa mengekspresikan diri. Nah itu udah masuk tuh ke unsur-unsur kekerasan gitu kan, gimana pasangannya itu tertekan nggak bisa mengekspresikan dirinya gitu. Dan kalau pacaran yang sehat itu juga nggak ada perasaan yang termanipulasi gitu. Contohnya manipulasi itu kayak gini, kayak tadi misalkan nggak boleh pakai kemeja gitu ya, terus si pacarnya tuh bilang nanti kalau misalkan kamu pakai itu kamu bisa diliatin sama yang lain bla bla bla, terus nanti kamu bisa kayak gini-gini loh. Jadi dimanipulasi tuh si pasangannya, kalau misalkan apa yang dia pakai, apa yang dia lakukan, apa yang dia ekspresikan itu nanti akan menimbulkan apa-apa, padahal itu hanya ketakutan dari pasangannya, biar pasangannya yang lain itu nggak dilirik sama orang lain misalkan kayak gitu. Nah kayak gitu-gitu sih hal-hal yang sebenarnya mungkin kalau bagi teman-teman itu juga hal-hal yang biasa gitu dilakuin setiap hari gitu ya di dalam hubungan pacaran, kayak stalking HP-nya gitu, setiap ketemu minjem HP, aku mau lihat siapa Disidak aja gitu yang ya chat Mbak kamu Syasha. nggak. Iya disidak, kayak ada yang chat kamu nggak, aku mau lihat. Terus dicekin satu-satu chattingannya sama teman-temannya, terus ada yang mencurigakan dikit ditanyain. Nah kayak gitu sih hal-hal yang kegiatan sehari-hari yang mungkin teman-teman nggak sadar bahwa itu bisa masuk ke bentuk-bentuk kekerasan gitu. Jadi menimbulkan perasaan nggak nyaman, menimbulkan perasaan kayak deg-degan kalau ketemu pasangannya, itu kan malah nggak enak ya. Jadi itu kalau yang kayak gitu-gitu mungkin dihindari, karena bentuk pacaran yang sehat itu adalah gimana kedua belah pihak dalam hubungan berpacaran tadi ngerasa aman, ngerasa nyaman, bebas mengekspresikan diri, bisa terbuka sama pasangannya kayak gitu sih. Deg-degannya bukan karena jatuh cinta, tapi lebih ketakut ya. Aduh, Iya, takut ketemu lagi pasangan, waduh, sidak. waktunya sidak nih kayaknya. Oke, kita ke Mbak Ajeng nih. Mbak Ajeng, kan tadi sudah dikasih tahu sama Mbak Syasha tuh untuk dalam pacaran tuh yang sehat seperti apa. Tapi zaman sekarang kan banyak istilah-istilah dalam berpacaran, contohnya kayak toxic relationship gitu ya, hubungan yang toksik tapi tetap dipertahankan nih karena berbagai alasan A B C D E. Kalau Mbak Ajeng ngelihatnya seperti apa sih nih Mbak? Dan kalau misalnya ada korban kekerasan dalam pacaran tuh mengalami trauma, ada, kalau dari Semak ada wadahnya nggak untuk bisa saling sharing cerita, dapat solusi, gimana nih Mbak Ajeng? Boleh Kak, iya betul ya. Emang zaman sekarang juga banyak ya relasi toksik kayak gitu. Nah, kalau dalam hubungan, kalau pandangan saya nih ya, kalau ada hubungan yang toksis itu mendingan kita itu berani untuk keluar dari hubungan tersebut.
Karena kenapa? Karena kalau hubungan kita tidak sehat, itu kan toksik tidak sehat ya. Eh, jadi bisa menimbulkan kekerasan-kekerasan di dalamnya. Apalagi itu juga bisa merusak mental kita. Nah, bisa menimbulkan akibat stres, kemudian depresi. Nah, kalau menurut saya lebih baik kita berani keluar. Nah, untuk berani keluar tersebut dari lingkungan yang toksik ini, eh, kita di Semak mempunyai wadah ruang, yaitu buat anak-anak FKRD yang tadi, mereka di sana bebas bercerita. Kita mempunyai sanggar di sana. Di sana sanggar sana kita mereka anak-anak atau remaja, orang muda bisa datang ke sana untuk menceritakan keluh kesahnya, bagaimana sih saran, kita memberikan saran. Kemudian kalau emang yang misalnya bukan misal sih, emang parah masalahnya dan kita anak-anak di sana tidak bisa menyelesaikan, kita bantu dia rujuk, bantu dia mendampingi untuk melapor ke TP2 P2 TP2A yang ada di kabupaten. Nah, di sana jadi kita arahkan kepada mereka untuk membutuhkan penanganan yang profesional kayak gitu, Kak. Jadi kita ngebantu buat mendampingi mereka Oke. gitu. Untuk tips-tipsnya menghindari tindakan kekerasan dalam pacaran yang pernah Mbak Ajeng bagikan ke adik-adik atau teman-teman di sana seperti apa tuh Mbak? Kalau tips itu gak jauh beda ya sama kayak tadi Kak Sasa bilang, namun ini ada yang tambahan. Kalau di Semak itu kita sebelum membilang atau mengasih tahu kepada anak-anak, kepada anak dampingan, jika kita ingin melakukan hubungan dengan seseorang, kita lihat dulu sebelum pacaran ada PDKT tuh ya, ada Iya, pendekatan, betul. ada PDKT. Nah kita lihat dulu ciri-ciri karena kita udah mengetahui ya apa aja bentuk-bentuk kekerasan misalnya. Mm-mm. Nah, kita identifikasi di orang itu pada saat pendekatan, apakah ciri-ciri abuser akan terjadi pada orang itu. Nah, kalau sejak pertama pendekatan udah Oke. Mbak Ajeng suaranya ngilang nih. adanya tidak menghargai kekerasan, Mm-mm. ya itu kita udah ini di X aja. Jadi Oke. jangan sampai ke pacaran. Nah, udah gitu. Itu juga termasuk untuk meminimalisir kekerasan pada pacaran. Gitu sih, Kak. Tetap harus lihat kayak orang tua zaman dulu-dulu bilang bibit Ya, bebet bobot tetap berlaku ya. soalnya emang Harus. iya. Oke. Nah, ke Mbak Syasha nih. Tadi kan Mbak Syasha juga sempat bahas tentang mengekspresikan diri kalau dalam berpacaran itu. Seperti apa sih untuk batasan seksualitas yang bisa diekspresikan dalam berpacaran yang sehat nih, Mbak Syasha? Em, kalau batasan gitu ya, itu pasti akan merujuk ke norma yang ada di lingkungan sekitarnya juga gitu kan. Dan bisa dibilang di setiap kalau ngikutin norma di lingkungan gitu ya, pasti setiap lingkungan tuh punya norma yang beda-beda, punya batasan yang kalau dilihat kayak masih oke nih, itu pasti punyanya beda-beda gitu, kayak perbandingan di desa dan di kota itu juga beda gitu kan, norma-normanya yang diatur gitu. Nah, tapi kalau batasan-batasan di luar itu kayak mungkin batasan hukum, batasan agama, itu juga udah ngomongin beda lagi nih. Jadi kalau ngomongin batasan itu luas banget sebenarnya. Iya. Cuma yang pasti bentuknya itu adalah yang memasukkan unsur tanpa paksaan dan tanpa kekerasan, tanpa manipulasi gitu. Jadi kalau misalkan um, mau melakukan hal-hal antara dua belah pihak itu harus ada persetujuan gitu. Kayak misalkan jalan gitu ya, berdua jalan ke mall misalkan, mau gandengan aja gitu kan, harus tanya dulu juga sama pasangannya, boleh nggak digandeng gitu. Kalau nggak boleh, nggak mau ya jangan Kalau gitu. nggak boleh digandeng, digendong boleh kali. Oke. Iya, Mbak Syasha? Ya. Oke, tadi Mbak Syasha membahas tentang batasan-batasan. Intinya kalau misalnya si salah satu pacar kita setuju itu oke berarti ya. Saling menyetujui satu sama lain ya untuk segala tindakan-tindakan di dalam berpacaran, misalnya menggandeng tangan seperti itu.
Baik. Ya, cuma balik lagi nih Kak, harus dilihat juga persetujuan itu kadang ada yang di bawah tekanan gitu. Ada yang mungkin dapat manipulasi gitu. Makanya dalam hubungan itu ada juga yang namanya relasi kuasa itu tadi kan. Kalau misalkan yang satunya itu pasangannya itu lebih punya power, lebih punya kuasa. Jadi yang pasangan yang lain ditanya persetujuan akan jawabnya iya iya aja, padahal mungkin dalam hatinya dia nggak setuju kayak gitu. Jadi dalam persetujuan tadi banyak banget nih yang harus diperhatikan, mulai dari relasi kuasanya, mulai dari ketimpangan pasangan untuk menyampaikan pendapat itu tadi, rasa amannya itu tadi gitu. Jadi nggak sesimpel dia nanya terus oke, terus langsung ngelakuin gitu. Oke, nah ini ada penanya via YouTube Berita KBR untuk Mbak Syasha lagi. Adakah ini dari Hana Sari ya? Adakah undang-undang tentang usia anak boleh nikah umur 19 tahun atau masih dianggap anak-anak? Ini mungkin kurang sinkron dengan di lapangan. Nikah nggak boleh tapi pergaulan bebas, pacaran, hamil duluan jadi rahasia umum. Nah, nanti kita akan jawab pertanyaan ini oleh Mbak Syasha, tapi setelah jeda iklan terlebih dahulu. Mbak Syasha dan Mbak Ajeng tetap bersama kami. Pendengar Ruang Publik KBR akan kami lanjutkan setelah jeda. Tetap bersama kami, dan bagi Anda yang ingin memberikan komentar atau pertanyaan bisa melalui live chat di YouTube Berita KBR.